Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku pencinta firman Tuhan dimanapun Anda berada. Saya Romo Yosef dari Bible Learning mengucapkan selamat Natal untuk Anda semua. Ya, untuk Anda yang sedang bersama-sama merayakan Natal ataupun dalam kesendirian. Bahkan Anda yang terbaring sakit, bahkan Anda yang merasa hidup Anda tidak berarti. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, Natal memberikan sebuah makna baru buat kehidupan kita. Saudara-saudaraku, orang mengatakan Natal identik dengan hadiah. Saya ini sedang berada di pastoran paroki Cikarang. Di depan saya itu ada begitu banyak hadiah-hadiah, parsel-parsel yang dikirimkan umat kepada pastor parokinya. Saya liatin dari kemarin, salah satu yang paling menarik yang ini nih. Ternyata di sini ada hadiah dalam hadiah. Dari bungkusannya aja kan udah keren banget kan. Tapi di sini saudara-saudara ternyata bisa dibuka. Nah, Natal adalah pintu. Yesus Kristus adalah kuncinya. Nah, itu dia. Kalau dibuka saudara-saudaraku, waduh, keren banget Romo. Mau dong. Nanti dulu, ini punya Romo Antoro, bukan punya saya ya. Ini di dalamnya, ini bisa dibuka lagi tuh. Di dalamnya ada hadiah di lantai yang pertama. Dibuka lagi tuh, ada yang di tingkat kedua. Dibuka lagi ada, lantai ketiga ini ada hadiahnya saudara-saudara. Anda mau nggak hidup Anda itu penuh dengan berkat kasih karunia seperti ini? Mau banget Romo. Kapan itu terjadi dalam kehidupan saya? Saya ajarin saudara-saudaraku. Apakah Tuhan memberikan hadiah buat kehidupan kita di hari Natal? Tuhan Yesus yang lahir, masa kita mengharapkan hadiah? Kan harusnya kan yang ulang tahun yang dikasih hadiah. Ibunya juga jangan lupa, Natal bukan sekedar hari kelahiran Tuhan Yesus, tapi Natal juga adalah hari kelahir Bunda Maria menjadi ibu. Dari perawan, gadis muda, sekarang Maria berubah perannya menjadi ibu sang penebus. Maka ucapkan salam juga, selamat juga kepada Bunda Maria atas kelahiran putranya ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, memang cara Tuhan luar biasa. Dari bacaan-bacaan dalam perayaan Ekaristi, kita bisa melihat saudara-saudaraku bagaimana Tuhan Yesus yang lahir, tapi seluruh umat manusia yang memperoleh karunia dan hadiah. Kalau saya boleh bertanya saudara-saudaraku, selama Anda hidup masih kecil, masih remaja, masih waktu itu belum menikah, nah sekarang sudah menikah, sudah punya anak, sudah lansia. Apakah Anda pernah mendapatkan hadiah Natal paling istimewa dalam hidup Anda? Pernah dong Romo, jelek-jelek ini saya pernah Romo dapat cincin berlian di hari Natal. Saya pernah Romo dilamar di hari Natal, kayaknya indah banget. Saya pernah Romo dapat tiket dikasih sama suami, dikasih sama anak-anak buat jalan-jalan ke luar negeri. Pertama kali lihat salju Romo, indah kayak di film-film katanya. Atau pernah Romo di sebuah hari Natal saya memperoleh kesembuhan. Kesembuhan yang sungguh luar biasa. Pernah Romo di hari Natal minta didoakan oleh seorang pastor supaya dapat momongan. Di bulan Januari udah mengandung Romo, udah hamil. Itulah rahmat hadiah Natal Romo. Sekarang anak saya namain Natalis katanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada begitu banyak hadiah, ada begitu banyak kisah, ada begitu banyak doa-doa dikabulkan di hari Natal. Karena apa? Hari Natal saatnya surga terbuka. Allah memancarkan kemuliaannya, menampakkannya untuk kita. Nah, pada saat itu Allah yang tadinya dirasa oleh manusia sebagai Allah yang jauh, Allah yang tidak peduli dengan ketidakadilan, penindasan, nasib manusia di muka bumi ini, ternyata disadari manusianya salah dan keliru. Allah adalah Allah yang dekat. Di setiap hari Natal kita diajak untuk menyadari Allah itu sungguh dekat. Selagi Allah dekat, coba ungkapkan pujian, syukur, rasa terima kasih
permohonan dan doa-doa kita. Saat itulah saudara-saudara, saya berani berkata bahwa ada begitu banyak doa-doa yang dikabulkan di hari Natal. Maka yuk minta sesuatu pada Tuhan, bawa seluruh diri kita, iman kita sebesar apa, iman kita sekuat apa, sebesar itu, sekuat itulah hadiah-hadiah yang diberikan Tuhan pada kita. Imanmu menyelamatkan kamu tanpa keraguan, tanpa kebimbangan, berpusat pada Allah, bukan berpusat pada diriku. Nanti kalau dapat rezeki, nanti kalau disembuhkan, nanti kalau dipulihkan, nanti kalau hutang-hutang dilunaskan, apakah semua itu berakhir pada kemuliaan Tuhan yang lebih tinggi? Atau kita malah jadi sombong, atau kita balik ke resettingan pabrik kita, atau kita lupa pada kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Itu cara mainnya, saudara-saudaraku yang terkasih. Nah, saya Romo Yosef mau menceritakan bagaimana Natal ini istimewa buat saya, tahun 2024 juga istimewa buat saya. Bagaimana tidak, saudara-saudara? Saya pikir hidup saya itu ada di puncak kehidupan saya ketika saya bisa berhadapan di Basilika Santo Petrus. Waktu itu tahun 2009 saya menjajakan kaki pertama kali di kota Roma untuk belajar karena mendapat beasiswa di situ. Saya pikir itu puncak kehidupan saya. Ternyata kata Tuhan belum apa-apa. Kemudian saya pikir juga hadiah Natal saya ketika saya itu bersalaman di kamar pribadinya Bapak Paus di Roma, Italia. Tapi Tuhan Yesus bilang, belum itu. Jangan buru-buru mengatakan itu puncak kehidupanmu. Padahal itu ya udah senengnya, seseneng banget pokoknya. Udah berwarna-warni hidup saya. Kemudian saya pikir, puncak kehidupan saya ketika saya bisa lulus di sebuah kampus namanya Sekolah Biblikum. Pusatnya tafsir-tafsir kitab suci di kota Roma lagi. Saya pikir puncak kehidupan saya sudah di situ ketika saya dinyatakan lulus. Ternyata Tuhan Yesus bilang, belum. Saya pikir juga hadiah Natal dari Tuhan itu yang terindah dalam hidup saya, itu ketika saya dapat beasiswa lagi dari Jerman untuk belajar di Yerusalem. Ternyata Tuhan Yesus bilang, belum. Kemudian ketika saya pikir puncak kehidupan saya ketika dapat beasiswa lagi untuk belajar S3. Lalu lulus, lalu pulang ke Indonesia, lalu jadi ketua komisi kerasulan kitab suci, jadi pengajar, banyak dikenal orang, banyak disukai. Saya pikir itu, ternyata Tuhan Yesus bilang belum. Kemudian juga saya pikir waktu itu puncak kehidupan saya ketika ada Bible Learning with Father Joseph, ternyata Tuhan Yesus bilang belum. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari situ saya belajar bahwa hidup itu bukan soal pencapaian demi pencapaian, tetapi bagaimana diri kita manusia menyadari dan mensyukurinya. Jalanin aja step by step, pelan-pelan, selangkah demi selangkah, jalanin semuanya dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur. Selalu ada tantangan, selalu ada kesulitan, selalu ada ganjelan, selalu ada kegagalan dan kekecewaan. Tapi lagi-lagi bukan itu juga tentang hidup. Natal memberikan kita arti. Keberhasilan-keberhasilan yang tadi saya pikir itu adalah tangga-tangga kecil untuk terus membuat saya maju, dan maju. Jadi cara kerja Tuhan melalui bayi kecil, bayi mungil dan lemah ini, Tuhan mau menunjukkan jangan takut dengan hal-hal kecil, dengan hal-hal sederhana, dengan tindakan-tindakan yang seperti biasa saja sehari-hari, tidak ada kemajuan apa-apa. Tapi lihatlah itu sebagai tangga kita. Jalani dengan syukur, lepas, lapang dada, ikhlas jalanin semua. Setiap hari adalah satu tangga naik ke atas, maju ke depan bersama Tuhan. Saudara-saudaraku, pesan Natal dari PGI, dari KWI adalah marilah kita pergi ke Bethlehem. Dari situ saya menyadari bahwa semua orang Kristiani pada akhirnya diajak di masa Natal ini untuk pergi ke Bethlehem. Di situ akan berjumpa dengan Tuhan. Di situ akan berjumpa dengan palungan. Di situ akan berjumpa dengan para malaikat dan para gembala.
Saudara-saudaraku yang terkasih, di Bethlehem kita berjumpa dengan palungan. Ada Sang Juru Selamat lahir di situ, Juru Selamat kita. Semua orang pada akhirnya akan pergi ke Bethlehem, tapi caranya bisa berbeda. Jalan yang dipilih juga bisa berbeda. Tantangan di setiap perjalanan juga sangat berbeda. Masing-masing dari kita perjalanannya unik. Tidak ada yang bisa menduakan. Tidak ada yang bisa nyamain. Banggalah dengan hal itu saudara-saudara. Bahwa di antara miliaran manusia di luar sana, tidak ada yang jalan hidupnya seperti jalan hidupku saat ini. Maka dari itu, kalau tujuannya sama, caranya bisa berbeda-beda, kita tidak perlu iri dengan pencapaian orang lain. Kita juga harus bantu kalau orang lain jatuh dan tersesat. Itulah makna perjalanan menuju Bethlehem bersama-sama saudara-saudaraku. Gandeng tangan, saling membantu, saling menolong, saling support. Tidak perlu yang satu lebih cepat dari yang lain. Karena hidup itu bukan soal siapa yang lebih cepat duluan ke Bethlehem, tapi bagaimana menikmati setiap perjalanannya. Nikmati, tujuannya ada, sama. Nikmati, maknai setiap perjalanannya. Nah, dari situ saya mau bercerita saudara-saudaraku bagaimana hadiah Natal yang diberikan Tuhan pada saya di tahun 2024 ini. Kemarin di kandang Natal di Palungan, saya setelah merayakan Ekaristi, saya terharu, saya menangis di depan kandang Natal, saya ngucapin terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ada hadiah Natal untuk hidupku di tahun 2024 ini. Setelah saya berjuang menjadi pendengar firman, pelaku firman, setelah saya berjuang sepanjang tahun 2024 untuk menjadi anak-anaknya yang tidak jenuh berbuat baik, jadi agen-agen kebaikan, berbagi, menularkan kebaikan kepada sesama, mewartakan firman Tuhan. Tuhan kasih saya hadiah dengan Rumah Teduh Suryo. Rumah Teduh Suryo memang bukan tentang Romo Yosef, tapi tentang kebaikan Tuhan yang sungguh janji Tuhan menjadi nyata. Apapun yang saya bayangkan tentang sebuah rumah singgah untuk pasien-pasien kanker, untuk pasien-pasien penderita jantung bawaan, yang Tuhan kasih jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih indah, jauh lebih luar biasa. Tadinya saya cuma berpikir ya di rumah yang sederhana aja, ya nanti terima aja 4-5 orang, ya nanti pelan-pelan lah, dikit-dikit bisa. Tapi Tuhan bilang, kalau untuk kebaikan menolong sesama, jangan tanggung-tanggung, harus total, harus utuh, harus yang terbaik dalam pelayanan. Terutama bagi mereka yang tersingkir, mereka yang gak berdaya, mereka yang lemah ini. Berikan cintamu, jangan tanggung-tanggung, yang terbaik buat mereka. Maka hasilnya saudara-saudaraku, Rumah Teduh Suryo bukan cuma soal rumah bangunan yang besar, tetapi soal komunitas rumah teduh ini. Saya didampingi oleh banyak orang-orang hebat yang bekerja melayani secara luar biasa. Saya punya sistem tata kelola rumah teduh. Bukan sekedar bisa bangun ruangan, tapi nanti sebulan 2 bulan berantakan. Ada tata kelolanya, ada aturan yang jelasnya, supaya kebaikan ini bisa terus berkelanjutan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dengan Rumah Teduh Suryo ini, saya bisa melihat bagaimana, contoh kemarin, ada seorang ibu bilang begini kepada saya, Romo, saya mau sumbang sebuah sofa dari Starbucks katanya. Jadi ada bongkaran Starbucks. Oh berarti barang bekas nih. Saya nggak tahu kualitasnya seperti apa. Tapi bisikan Tuhan mengatakan kepada saya, terima saja, terima. Saya nggak pernah tahu ukurannya semana, bentuknya kayak apa, warnanya cocok apa enggak, jenisnya bagaimana. Karena bisa aja kan namanya juga bangku Starbucks, itu macam-macam. Setiap saya ke Starbucks beda-beda. Tapi kemarin datang itu sofanya. Buat saya tuh terharu betul-betul. Kayak sudah diukur sama Tuhan. Pas panjangnya, lebarnya, bentuknya, warnanya cocok sama warna temboknya. Dengan fungsinya juga sangat cocok. Di situ nanti akan dijadikan ruang nonton, ruang TV bersama-sama.
Jadi dari kemarin ini saya udah belanja shopping ya. Saya kemarin belanja TV besar 60 inch, akan dipasang di tembok, nonton bareng-bareng ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anaknya, supaya nggak jenuh, supaya nggak bosan. Pikirannya supaya enggak rumah sakit terus, kecemasan terus, ketakutan terus. Jadi dengan sofa itu nanti akan ada alasnya, mereka bisa duduk lesehan bareng-bareng. Luar biasa, arranged by God. Semuanya sudah diatur oleh yang di atas. Hal itu saudara-saudara, di rumah Suryo itu sudah banyak kejadian. Semuanya kayaknya udah diatur sama Tuhan. Tinggal bagaimana, apakah kita mampu peka, ini rancangan Tuhan, ini rancangan manusia. Tinggalkan yang bukan rancangan Tuhan. Ini rancangan Tuhan, jalani. Ini pilihan Tuhan, pilih. Yang bukan pilihan Tuhan, singkirkan, jauhkan. Supaya pelayanan kita tidak rusak. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada sebuah kabar istimewa karena nanti di bulan Januari, tanggal 1 Januari, Rumah Teduh Suryo sudah menerima 13 pasien anak penyakit jantung bawaan. Romo, katanya kanker Romo. Kan itu kan rumah baru ya. Tetangga-tetangganya pasti belum familiar bukan? Kalau kita terima langsung yang pasien-pasien kanker. Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Ada yang misalnya yang mungkin mengagetkan tetangga-tetangga. Tapi kan kalau pasien jantung anak ini, itu mereka dari luar mah seperti anak-anak biasa, seperti anak-anak normal. Cuman kalau dibuka bajunya itu ada belahan di sini, bekas operasian. Maka pelan-pelan. Ikutin aja prosesnya, ikutin ritmenya. Sambil belajar, sambil mencoba untuk menghadirkan wajah kasih Tuhan buat mereka. Nanti kalau tetangga-tetangga kiri kanan depan belakang sudah familiar, sudah nggak terkaget-kaget lagi, baru kita menampung pasien-pasien anak dengan penyakit kanker. Nanti di bulan Februari akan menerima 20 anak dan itu sudah full book. Keren nggak? Bukannya keren sih, saya kalau begitu malah prihatin karena anak-anak sakit jantung, anak-anak sakit kanker itu semakin banyak sekarang ini. Buat adik-adik yang nonton Bible Learning ini, tolong jaga kesehatan ya. Hati-hati dengan makanan, dengan minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Tidak semua yang dijual di supermarket, di jalan-jalan itu sehat, saudara-saudara. Tubuh kita itu tergantung dengan apa yang kita makan sebetulnya. Maka jaga kesehatan, jaga pola hidup, lifestyle-nya bagaimana. Apakah lifestyle dijaga? Masih muda apa aja dimakan, masih muda nggak mau bergerak, malas-malasan. Nanti ketika usia 40 mulai kelihatan apakah hidup itu bisa dijalani dengan sukacita atau masih umur 40 udah obat hipertensi, obat darah tinggi, obat diabetes, obat pengencer darah, obat-obat lainnya. Tergantung dari bagaimana kita pada akhirnya juga mensyukuri hidup. Hidup adalah pemberian Allah. Di dalam hidup selalu ada kasih karunia, ada anugerah yang diberikan Tuhan pada kita. Sekali lagi saudara-saudara, saya Romo Yosef mengucapkan selamat Natal untuk Anda semua. Dari anak-anak, dari adik-adik, dari remaja-remaja, putra-putri, dari OMK-OMK, sampai ibu bapak, om tante, oma opa. Kemarin saya bisa di Kranggan, itu ternyata banyak juga ya penonton Bible Learning di sana. Ada ibu-ibu yang histeris karena akhirnya ketemu sama Romo Yosef. Ini sekarang saya mau berangkat dulu ke gereja Cikarang, ternyata misa anak. Saya nggak tahu apakah saya masih bisa berbicara tentang firman Tuhan kepada anak-anak. Karena biasanya kan kepada mahasiswa, kepada orang-orang dewasa. Tapi anak-anak, apakah ada anak-anak penonton Bible Learning di Paroki Cikarang? Mari kita lihat, kita bagikan kebaikan, kita bagikan juga keajaiban-keajaiban Natal di hati setiap orang. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Bye-bye, Happy New Year, Merry Christmas for all of you. Bye, God bless.